Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat datang di tempat beribadah. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Saya melihat Bapak Ibu Saudara, wajah-wajah yang penuh dengan sukacita dan memiliki kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saya undang untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Biarlah kita dilayakkan oleh Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur. Mari kita rasakan hadirat Tuhan. Mari kita rasakan curahan Roh Kudus Tuhan. Haleluya. Biarlah segala bangsa memuji Tuhan, karena Tuhan saja yang layak kita sembah, karena Tuhan saja yang layak kita puja. Haleluya Yesus. Kudus. Amin. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kaulah yang kudus, layak disembah, sebab kau besar. Amin. Haleluya. Besar dan ajaib karyamu Tuhan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau sayang, sebab kau layak
bersyukur Tuhan buat pagi hari ini ya Bapa. Kau benar-benar hadir mengurapi kami semuanya ya Bapa. Kau hadir mengurapi pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau. Biarlah kami memfokuskan hati dan pikiran kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mulaikan ibadah kami pada saat pagi hari ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Masih 50%. Ada sukacita? Amin. Amin. Haleluya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara memalingkan ke samping kanan kiri sambil mengucapkan ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita pujikan Ku naikkan syukurku, sebab Allah kita yang agung. Biarlah kita selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala apapun keadaan kita. Haleluya. Mau kita menari di dalam Tuhan. Haleluya. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari saya undang Bapak Ibu berdiri, mari kita menari buat Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Biarlah kita naik syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Mari kita menari buat Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan di dalam Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti mening namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Pujian ini memberikan kita kekuatan bahwa dalam keadaan hati kita
Kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita mau selalu menari di dalam Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat sebuah pujian. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Amin, haleluya. Firman-Mu Tuhan, janji kami yang benar-benar meneguhkan hati kami. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, ku menantikan-Mu. Beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu berdiri. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, ku menantikan-Mu. Beri kekuatan baru. Mari ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh membebaskanku. Berjalan bersama-Mu, berjalan bersama-Mu. Kita mau terbang bersama Tuhan. Haleluya. Bukanlah tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.
Saya mau Bapak Ibu Saudara untuk tetap bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati dan pikiran Tuhan untuk menerima curahan Roh Kudus Tuhan, untuk mau menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus berbicara, biarlah Tuhan Yesus memberkati hati dan pikiran kita melalui firman-Nya. Biarlah kita selalu dikuatkan, diteguhkan di dalam Tuhan. Haleluya. Engkaulah pengharapan kami ya Bapa. Engkaulah satu-satunya harapan kami ya Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan lagu ini. Engkaulah harapan dalam hidupku Tuhan. Amin. Bukan dengan kekuatan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Tuhanlah kekuatan kami. Haleluya. Kaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopang hidup, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu. Mari Bapak Ibu, kita rasakan lagu ini. Bapak Tuhan, kita membawa pengharapan dalam kehidupan kita. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Mari Bapak Ibu, mari berseru kepada Tuhan, sebab pertolongan yang datang dari Tuhan. Mari kita rasakan hadirat-Nya. Tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang, haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
pandang wajah-Mu. Pandang wajah, Mari dengan kasih Kristus Bapak Gembala mohon untuk doa firman. pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami hanya mau memandang wajah-Mu saja Tuhan. Sekalipun pergumulan, permasalahan boleh datang silih berganti, sekalipun banyak peristiwa di dalam kehidupan kami yang terus dan terus tidak pernah berhenti untuk menggoyahkan iman percaya kami. Tapi kami percaya Tuhan, saat kami memandang wajah-Mu saja, saat kami berpengharapan kepadamu saja, sukacita, damai, sejahtera boleh menjadi bagian kami. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami mengucap syukur untuk kesempatan, untuk momen baik di mana setiap kami, jemaat-Mu di gereja-Mu yang kudus ini, boleh menikmati Engkau, boleh menikmati hadirat-Mu. Saat kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, hati kami, pikiran kami boleh tertuju hanya kepada kebaikan-kebaikan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib dengan segala perbuatan. Kami bersyukur untuk setiap fase kehidupan kami yang boleh kami nikmati, yang boleh kami jalani, dan tentunya semakin mendekatkan kami hanya pada hadirat-Mu saja. Sebentar Tuhan, kami akan kembali mendengar apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Tutup bungkus setiap kami, urapi setiap kami, agar setiap kami, baik yang menyampaikan, hamba-Mu yang hina ini, ataupun para jemaat-Mu di tempat ini yang mendengarkan, kiranya kami sekalian boleh dibangun di dalam Engkau, dibentuk di dalam Engkau, agar setiap pengharapan-pengharapan kami hanya tertuju kepadamu saja. Kami serahkan Tuhan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Shalom, silakan duduk. Oke, puji nama Tuhan. Wow, luar biasa. Seperti biasa, sebelum bisa dikecilkan sedikit saja, ya. Seperti biasa, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya akan menyapa akan menyapa anggota baru di gereja ini, ya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita juga dilayani, ya, dilayani oleh baru juga, ya, singer. Ada 2 singer baru hari ini yang melayani, yaitu yang pertama Mas Vincent, ya, dan yang kedua adalah Mas Bambang. Dia masih kelihatan muda, ya. Sama dengan rekan-rekannya kaum muda. Ya, kita semua boleh menyambut kedatangan anggota baru kita. Monggo, anak dari Pak Adi dan Ibu Lilis, silakan berdiri. Diperkenalkan ke semuanya, namanya siapa, lahirnya kapan, dan ya monggo, saya beri waktu. Ya, nama kami Alessia atau biasa dipanggil Esia.
Asia. Asia. Oke. Kurang lebih 2 minggu atau seminggu jalan ini kami boleh menjadi berkat buat kami. Kenapa kami namakan Malaysia? Karena punya arti bahwa ini hadiah dari Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Di nama Tuhan, hari ini kami bisa bawa anak kami berkumpul di tempat ini. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Wow, luar biasa. Luar biasa. Yes, hari ini kita masuk di minggu terakhir di bulan November dengan tema pengharapan yang tertuju kepada Allah. Berbicara pengharapan, pasti kita berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang nanti akan terjadi dan mungkin digenapi, mungkin juga tidak. Ya, namanya berharap. Oh, saya berharap semoga di Natal tahun ini sekalipun pandemi saya dapat THR, gitu ya. Saya yakin semua berharap demikian ya. Atau nggak ada yang berharap demikian? Nggak berharap, soalnya semuanya pengusaha semua. Nggak dapat THR malah beri THR ya. Oh, haleluya. Ya, pengharapan adalah sesuatu yang akan terjadi. Belum terjadi, tapi kita harapkan terjadi. Gitu ya. Dunia di mana kita hidup hari ini memiliki pengharapan yang berbeda dengan yang kita harapkan. Next, apa yang menjadi pengharapan bagi dunia, tempat di mana kita tinggal ini? Yang pertama adalah pengharapan kepada kepandaian. Ya, sinawo sing pinter, engko lek wis pinter, kerjane enak, kerja tempat bagus dan gajinya besar. Belajar sing bener, supaya nanti kamu kalau pintar, kamu punya kedudukan yang tinggi. Ya, selalu nasihat kita demikian, gitu ya. Albert Einstein menciptakan rumus IMC kuadrat ya, dengan pengharapan supaya dunia boleh memiliki sumber energi selain non migas. Selain migas berarti non migas, gitu ya. Makanya dari rumus yang sederhana itu, dari rumusnya Albert Einstein yang kita kenali sebagai orang yang terpandai itu, terciptalah tenaga nuklir. Gitu ya. Tenaga nuklir bisa dikonsumsi dengan limit waktu yang tidak terbatas. Gitu ya. Ini dari kepandaian, ini pengharapan. Tetapi kita tetap hidup di dunia. Nuklir, rumus yang sederhana itu yang diharapkan menjadi kebaikan bagi manusia ternyata disalahgunakan untuk bom Hiroshima, untuk bom Nagasaki, untuk alasan Amerika menyerang Irak beberapa tahun yang lalu karena tidak tertib mempergunakan tenaga nuklirnya. Ini dunia kita, tempat kita tinggal. Semua orang berpengharapan pada oleh pandai pasti begini gitu. Realitanya jauh dari pengharapan itu. Yang kedua, kedudukan. Ya, kalau kita memiliki kedudukan tinggi, pejabat yang tinggi, gitu ya, bisa menentukan sesuatu untuk kepentingan orang banyak.
idealnya ya, jika kita memiliki jabatan tinggi, tentunya kita memiliki atau yang memiliki kedudukan itu bisa menelurkan kebijakan-kebijakan bagi kebaikan masyarakat. Tapi realitanya kedudukan tinggi kadang dipakai untuk ajang korupsi, ajang mengintervensi sesama manusia, ajang untuk membuat orang terintimidasi. Halo, apa kabar pengharapan tentang kedudukan yang tinggi? Pilih aku ya, engko lek aku wis dadi penak uripmu. Wah, itu kalau kita sering lihat di kampanye ya, 5 tahunan sekali. Begitu terpilih lupa, jalanan masih banyak yang lobang-lobang gitu ya. Saya kemarin ke Bantur itu ya, waduh, saya ke Sidoarjo ya, hanya 1 jam dari Malang ya, ke Bantur 3 jam. Saking bagusnya jalannya. Apa kabar kedudukan? Lalu pengharapan tentang kekayaan. Nanti kalau kita kaya, nanti kalau kita banyak uang, kita bisa memberkati banyak orang. Idealnya demikian, gitu ya. Tapi ada kalanya kekayaan digunakan untuk membeli keputusan. Kekayaan digunakan untuk membeli apa yang menjadi pemuas nafsu. Kekayaan digunakan untuk sebagai ajang prestis, kebanggaan, kesombongan. Apa kabar pengharapan kepada kekayaan? Pertanyaan untuk realita kita terkait apa yang kita lihat tentang 3 pengharapan itu adalah, next, apakah salah kita berpengharapan kepada kepandaian? Apakah salah kita berpengharapan kepada kedudukan? Apakah salah kita berpengharapan kepada kekayaan? Hari ini kita di shoot, setiap minggu kita direkam ya, dan nantinya hasil rekam ini akan diupload ke internet, dan saat di internet bisa disaksikan oleh jemaat di gereja ini yang mungkin saat ini sedang bekerja di Hong Kong, yang saat ini mungkin sedang di luar kota, yang saat ini mungkin ada di manapun selain di ruangan ini, di rumah, gitu ya. Ini adalah buah dari kepandaian kalau digunakan baik ya. Gereja ini karena ada hati seorang hamba yang selalu memberi dengan kekayaannya, kita diberkati ya. Ada peralatan, ada segala macam ya, kita mampu beli gitu ya. Ada rumah sebelah timur ya, itu dari uang Bapak Ibu, bukan dari kertas biasa, dari kekayaan. Nah pertanyaannya, apakah salah? Hari-hari ini kami intens, ya nggak seintens seperti sarapan pagi setiap pagi ya. Kami terus menjalin hubungan dengan yang berwenang di Kecamatan Pakesaji ini. Ibu Camat, Pak Camat, ya. Untuk apa? Ya, kita mendekatkan diri kepada yang punya kedudukan. Ya, agar gereja dikenali. Oh, ternyata ada gereja di Keramatan. Oh, ternyata ada ini. Ya.
pertanyaannya, apakah salah? Mari kita jawab pertanyaan ini dengan membuka Alkitab kita di 1 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. 1 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Andre, ditampilkan yang slide saya saja karena ada bagian yang saya tebalkan. Oke. Sip. Saya bacakan untuk kita semua. 1 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Firman Tuhan, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya, saya tebalkan di situ ya. Dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, karena saya, karena Bapak Ibu sekalian, baru menyatakan dirinya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, pada zaman akhir. Ya, saya tebalkan, tetapi karena kamu, karena saya, karena Bapak Ibu sekalian, Dia menyatakan pada zaman akhir. Ya, oleh Dialah, oleh Kristuslah, kamu, saya, Bapak Ibu sekalian percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Wah, sebaca ini berulang kali, dan ada 3 hal yang mau disampaikan Tuhan melalui rasulnya, Rasul Petrus yang menuliskan surat ini di jemaat 2000 tahun yang lalu dan kepada kita hari ini, pagi ini. Apa yang mau dia sampaikan kepada kita? Yang pertama, realita anak-anak Tuhan. Next. Dipilih sebelum dunia dijadikan. Di 1 Petrus ayat 20 dikatakan, Ia, Tuhan Yesus, dipilih sebelum dunia dijadikan. Artinya sebelum semua ciptaan ini dijadikan, Kristus sudah ditentukan untuk segala ciptaan yang ada. Dan saat Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus sudah ditentukan itu oleh Allah Bapa, di waktu yang sama kita pun sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4 berbicara, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita, memilih saya, memilih Bapak Ibu sekalian sebelum dunia dijadikan. Bayangkan coba, sebelum kita lahir, sebelum orang tua kita bertemu, pacaran, menikah, dan melahirkan kita semua, Tuhan sudah menetapkan jauh-jauh hari. Saya saat membaca ini berulang kali, saya coba konekkan hubungannya. Wow, dahsyat sekali ya. Dan ini realita kita. Dan ini yang harus diajarkan di gereja-gereja, di mimbar-mimbar, bahwa realita anak-anak Tuhan sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Permasalahannya saat mata rohani kita ditutupi oleh dunia, kita tidak memandang realita kita ini. Kita lebih percaya dengan dongeng-dongeng.
akhirnya kita tidak fokus dengan alasan kenapa kita ditentukan dari semula. Kita ditentukan sebelum dunia dijadikan. Kita tidak fokus di situ. Kita fokus dengan pengharapan-pengharapan seperti dunia kita hidup ini. Kenapa kita ditentukan dari semula? Saya lanjut, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. That's why, itu sebabnya kita ditentukan dari semula. Kenapa demikian? Karena Allah yang kita kenali, Allah yang kita sembah, Allah yang kita harapkan itu adalah Allah yang kudus. Dan saat kita berhadapan dengan yang kudus, tak bercacat, kita harus equal, kita harus sama, yaitu kudus, tak bercacat. Untuk alasan ini pun kecenderungan kita karena tertutup oleh dosa itu, akhirnya kita membacanya ini, memahaminya, menerimanya ini sebagai dongeng. Gak mungkin kita kudus dan tak bercacat. Wong kita ini naturnya berbuat dosa terus. Itu dongeng. Itu gak mungkin terjadi dalam hidup kami. Itu gak mungkin terjadi dalam hidup saya. Lawang setiap hari bangun pagi saja saya cenderungannya, siapa lagi yang saya mau tipu ini? Bangun pagi siapa lagi yang mau saya marahi ini? Bangun pagi siapa lagi yang mau saya ajak berantem ini? Gimana saya mau kudus, mau tak bercacat? Kuasa dosa sudah menutupi kita dan kita terbelenggu di dalamnya. Akhirnya kita tidak mampu untuk melihat realita kita, yang pada akhirnya kecenderungan itu justru menguasai kita. Tapi 1 Petrus ayat 20 ini berbicara dengan sangat tegas. Realita anak-anak Tuhan sudah ditentukan dari semula oleh Dia yang juga sudah ditentukan oleh semula sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itulah kenapa Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Itulah sebabnya 66 kitab yang ada di Alkitab kita itu ditulis melalui para penulis Alkitab yang diilhami langsung oleh Tuhan. Bahwa kita diajak untuk bangun, untuk tersadar dengan realita kita. Kita diajak untuk serupa, segambar seperti Yesus Kristus. Pertanyaannya, kita diminta serupa, segambar, bagaimana caranya? Kan Dia Tuhan, kan Dia kudus tak bercacat, kan Dia tidak hidup di dunia, Dia hidup di surga. Bagaimana caranya? Skenario dijalankan dari waktu ke waktu. 2000 tahun yang lalu, Dia yang kudus itu, yang mulia itu, mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya, bahkan sampai mati di kayu salib, agar kita yang sudah tidak berpengharapan ini, wes gak mungkin aku kudus, wes gak mungkin aku tak bercacat, memiliki pengharapan. Kita bisa kudus, kita bisa tak bercacat saat kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Realita anak-anak Tuhan sudah ditentukan dari semula untuk dijadikan kudus, tak bercacat. Yang kedua, apa yang bisa kita tangkap dari 1 Petrus 1 ayat 20 sampai 21
21 ini. Karena kita seperti yang saya tebalkan ya, next. Karena saya, karena Bapak Ibu sekalian, dia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Alkitab kita berbicara pada saatnya nanti. Dia akan datang untuk mengadili orang hidup dan mati. Dia akan datang untuk menjadi hakim bagi kita sekalian. Pertanyaannya, apakah dia hari-hari ini sudah menjadi hakim? Tidak. Hari-hari ini tidak ada yang menjadi hakim kecuali dia kuliah SH, kuliah sarjana hukum. Ya, dia jadi hakim itu di pengadilan negeri, gitu ya, menentukan orang di penjara atau tidak, gitu ya. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, apakah kita jadi hakim? Sebab Tuhan sendiri hari-hari ini belum menjadi hakim. Kehadirannya, proses inkarnasinya, karena kita ya, kesadaran bahwa kita ini masih tertutup dosa. Kalau dia jadi hakim hari ini, kita nggak masuk dalam kekekalan, kita langsung masuk itu ke dalam penghukuman kekal, selesai sudah. Tapi hari-hari ini dia menjelma sebagai penyelamat. Sampai hari ini kita ke gereja, kita mendengarkan firman Tuhan, ya, kita melihat YouTube rohani, ya, kita mendengarkan puji-pujian, kita memuji nama Tuhan. Itu adalah proses keselamatan, proses pemurnian, proses pembentukan kita yang tadinya hidup di dalam dosa, dibentuk perlahan-lahan, dibersihkan perlahan-lahan untuk kudus dan tak bercacat di hadapannya, hingga pada akhirnya nanti di akhir zaman itu dia yang menjadi hakim melihat, hei hambaku yang setia, masuklah di dalam perjamuan kekal bersama Allah Bapa di surga. Wah. Ibrani 9 ayat 26 berbicara, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Kenapa? Karena manusia naturnya dosa terus, ya. Dihakimi ya sudah, selesai sudah kita. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Kita yang sejak lahir terkontaminasi dosa orang tua kita terkontaminasi dosa orang tuanya lagi, dosa sampai ke manusia pertama yaitu Adam. Nah, ini proses menghapus dosa itu. Perjalanan ini adalah perjalanan kita, dosa-dosa yang ada di dalam diri kita ini dihapus, natur-natur dosa kita ini dibersihkan. Tujuannya agar kita kudus, tak bercacat di hadapannya. Dan itu hanya bisa dilakukan melalui korban. Tanpa korban tidak mungkin. Untuk itu Allah sendirilah yang mengorbankan dirinya untuk menjadi korban sembelihan. Disitulah kita melihat Allah itu kasih, di waktu yang sama Allah itu adil. Setiap orang yang berdosa harus dihukum. Hukumannya ada dua, hukuman sementara atau hukuman kekal. Bangsa Israel
beberapa kali ya, di Mesir, dibuang, gitu ya. Hukuman sementara. Tujuannya apa? Untuk menyadarkan terhadap realita sebagai umat pilihan. Mungkin kita mengalami pergumulan, mungkin kita mengalami sakit penyakit, mungkin kita mengalami kesesakan, mungkin kita mengalami pembuangan seperti bangsa Israel itu. Itu sementara. Dan berharaplah kepada Tuhan terus, agar yang sementara ini boleh kita lalui dengan tetap berpegang kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan saja. Jangan sampai hukuman sementara ini menjadikan kita semakin jauh dari realita kita anak-anak Tuhan, tetapi justru melalui ini kita semakin dekat, terus mendekat. Ampuni aku Tuhan, 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 ampuni aku Tuhan. Dan saat dia menyatakan dirinya di akhir zaman, yes, Mas Bambang, Bambang Sugiarto, kamu layak masuk kekekalan bersama Tuhan. Wow. Yang ketiga, yang terakhir, next, selain penyataan Tuhan di akhir zaman, dan saat kita menunggu akhir zaman itu, untuk itu kita memiliki iman dan pengharapan sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang menjadi kepastian kita, sesuatu yang menjadi realita kita nanti. Saya waktu di kelas-kelas dogmatika, ada pertanyaan di salah satu teman saya, bagaimana dengan saudara atau teman saya atau sahabat saya yang sampai hari ini belum mendengar kebenaran firman Tuhan? Apakah mereka tidak berhak mengalami hal yang sama dengan yang saya alami? Wah, kita dalam satu kelas itu langsung terperangah. Wow, iya ya, bagaimana itu? Kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Allah yang luar biasa, dan saya janjikan ada khotbah yang akan menjawab pertanyaan itu, bukan hari ini karena itu nanti panjang ya. Tapi yang bisa saya sampaikan hari ini, kita punya Allah yang kasih, yang adil. Dia sangat proporsional, sama seperti kita ya, orang tua ya, ngerti lek anake sing siji iki rotok banter melayune, anake sing siji iki rotok kelemar-kelemar, sing siji iki waduh melesek. Ya, orang tua tahu itu ya. Demikian juga Bapa kita, amin. Dia tahu, dia Allah kita. Yang harus kita lakukan adalah tetap mendoakan terus. Hanya masalah waktu saja. Saya yakin di antara kita mungkin dulu menjadi bagian orang yang tidak mengenal Tuhan. Dulu kita mungkin tidak pernah mendengar kebenaran firman Tuhan. Tetapi hari ini kita berbondong-bondong untuk terus dan terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ajaib perbuatannya, luar biasa perbuatannya ya. Kita imani itu, dan kita syukuri dan kita doakan buat saudara-saudara kita. Yang ketiga adalah iman dan pengharapan, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ini yang saya maksud tadi, saat kita diperhadapkan di realita
yang seakan-akan seperti tidak mungkin terjadi. Kita sudah ditentukan dari sebelum dunia dijadikan bahwa kita harus kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Ini sesuatu yang mungkin dari pemikiran kita ini tidak mungkin terjadi. Untuk itulah kita harus memiliki iman dan pengharapan. Tuhan Yesus sama seperti kita, dicubit, sakit, dicambuk, berdarah, lahir dengan segala kesederhanaannya, bukan di hotel mewah. Ya, minggu depan kita masuk ke dalam masa Natal, ya, ritual tahunan kita, dan tentunya kita akan melihat kembali bagaimana Tuhan Yesus hadir 2000 tahun yang lalu dengan segala kesederhanaannya, bukan dengan segala kemegahannya, dengan segala kesederhanaannya. Alasan kita untuk tidak mau meyakini bahwa kita ini telah dipilih Tuhan dan akan bisa menjadi kudus dan tak bercacat adalah saat kita menghakimi diri kita sendiri, kita mengintimidasi diri kita sendiri. Siapa saya? Gak mungkin saya kudus dan tak bercacat. Aku anak wong gak duwe untuk bisa makan. Saya mungkin melakukan dosa untuk bisa hidup. Saya mungkin melakukan dosa. Bagaimana bisa saya kudus dan tak bercacat? Itu pembelaan kita terhadap realita kita, ya. Tapi Tuhan yang kudus, yang maha itu hadir dengan segala kesederhanaannya, memberi teladan kepada kita. Tidak ada alasan buat kita meyakini atas realita kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita sudah ditetapkan. Untuk itulah berimanlah, berpengharapanlah kepada Dia yang sudah memilih Bapak Ibu sekalian. 1 Petrus 1 ayat 13 berbicara, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Apa yang menjadi akal budi kita? Apa yang menjadi talenta kita? Apa yang menjadi kebisaan kita? Apa yang menjadi kemampuan kita? Apa yang menjadi milik kita? Letakkanlah di dalam pengharapanmu. Saya memiliki kepandaian, akan saya gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Saya memiliki kedudukan, akan saya gunakan demi kemuliaan nama Tuhan saya. Saya memiliki kekayaan, akan saya gunakan demi kemuliaan nama Tuhan saja. Dan saat itu terjadi, kasih karunia yang dianugerahkan, ya, kepandaian, kedudukan, kekayaan, itu adalah kasih karunia. Saya bisa ngomong hari ini di mimbar ini kasih karunia, bukan karena kuat dan gagah saya, hanya kasih karunia. Seringkali saya mendengar kesaksian dari Pak Wahyu, ya, orangnya sekarang melayani di Salum, GSCA Salum di Malang, ya. Apa yang saya miliki hari ini, Pak Gembala, ini hanya kasih karunia Tuhan saja. Saya lahir di bantaran kali, apa itu? Berantas, ya, dimana kamar mandi pun nggak punya. Untuk buang air pun pergumulannya luar biasa.
Saya lahir di sana, Pak Gembala. Dan untuk bisa mendapatkan apa yang saya miliki hari ini, berkat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, berkat materi yang senantiasa beliau hanya kasih karunia saja. Demikian kita semua, demikian saya, Bapak Ibu. Dari situ tidak ada celah untuk kita menyombongkan diri. Saat kita memiliki kesadaran itu, wow, akan ditambahkan terus oleh Tuhan. Dan saat itu terjadi, kita akan diajak untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan itu berlimpah-limpah terus. Iman dan pengharapan. Dan dia percaya. Saya percaya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga percaya. Apa yang kita miliki hari ini, apa yang kita pakai hari ini, semata-mata hanya kasih karunia Tuhan saja. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Untuk itu mari kita jawab pertanyaan pertama tadi. Next. Apakah salah kita berpengharapan kepada kepandaian, kedudukan, dan kekayaan? Kita tempatkan kepandaian, kedudukan, dan kekayaan bukan sebagai pengharapan, tetapi kita tempatkan kepandaian, kedudukan, kekayaan kepada kasih karunia, sebagai kasih karunia yang kita nikmati. Nikmati kekayaanmu, nikmati kepandaianmu, nikmati kedudukanmu, dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan saja. Gereja tidak mengajarkan orang untuk jangan kaya, jangan kerja, jangan meraih kedudukan, jangan pinter. Tidak. Justru gereja mendorong jemaatnya untuk terus menggali, menikmati setiap kasih karunia yang Tuhan berikan itu, entah itu kekayaan, kedudukan, kepandaian, dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan saja. Ini yang kadang-kadang agak terlewat atau miss ya Bapak Ibu. Ada gereja yang kecenderungannya ojo soge, ojo pinter-pinter, ojo dukur-dukur kedudukan, engkau rawan jatuh dalam dosa. Yes, itu rawan. Kekayaan bisa membuat kita buta, kepandaian bisa membuat kita sombong, kedudukan bisa membuat kita sombong. Tetapi saat kita menikmati itu dan berpengharapan kepada Tuhan saja, kita akan bisa memahami realita kita sebagai umat pilihan. Bagaimana kita bisa melihat Allah itu Allah yang memberkati kalau kita tidak bisa apa-apa? Bagaimana kita bisa memahami Allah itu yang memberkati kalau kita tidak dipandang orang? Bagaimana kita bisa memandang Allah itu sebagai Allah yang memberkati kalau kita tidak punya apa-apa? Semoga ini menjadi permenungan kita dan permenungan saya secara pribadi. Bagaimana Tuhan terus berbicara kepada setiap kita, meresponi
apa yang ada di depan mata kita dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan saja. Saya akan tutup kebenaran firman pada pagi hari ini dengan membacakan ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 22. Next. 1 Petrus 1 ayat 22, firman Tuhan, karena kamu, Bapak, Ibu, dan saya telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Saya bersyukur jemaat di tempat ini terus bertumbuh dengan kasih yang tulus ikhlas, ya. Hendaklah kamu lebih bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kiranya kebenaran ini, pengharapan ini menolong kita, memampukan kita untuk tetap terus berpengharapan kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa. Saya undang pemain musik, kita akan pujikan lagu yang sebelum firman tadi, ya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Karyamu luar biasa Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, ku dapat jalani hidupku. hidup kami adalah kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu. Ku tak mampu sendiri, Engkau kuat kami Tuhan. Engkau yang menopang kami, yang menopangku. Ku
Kami hanya memandang wajah-Mu yang kudus itu Tuhan. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu saja Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita memasuki babak baru di dalam kegerejaan kita di tempat ini. Babak di mana kami sekalian, kita sekalian boleh melihat realita kita sebagai anak-anak Tuhan. Realita di mana kita sekalian telah dipilih, telah ditentukan di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, sebelum dunia dijadikan, agar kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Mari kita imani ini. Mari taruh pengharapan-Mu bahwa kita sekalian orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipilih, orang-orang yang ditentukan untuk hidup kudus dan tak bercacat. Untuk itulah kita sekalian diajak untuk terus berpengharapan kepada Tuhan saja. Berpengharapan kepada yang kudus itu sendiri. Berpengharapan kepada yang tidak bercacat itu sendiri. Sekalipun pergumulan, sekalipun permasalahan, sekalipun berbagai macam pencobaan datang silih berganti, bahkan sekalipun salib, Tuhan kita, Tuhan Yesus sama dengan kita saat Dia berinkarnasi sebagai manusia. Dia dicobai di padang gurun itu, Dia dikhianati, Dia diejek, Dia diremehkan, Dia ditelanjangi. Tetapi satu hal yang menjadi ketetapannya dan hidupnya, Dia tidak berdosa. Dia tetap menjalani kehidupannya dengan kekudusan dan tak bercacat. Mari kita menghidupi seperti Tuhan hidup 2000 tahun yang lalu. Sekalipun banyak permasalahan, Dia tetap tidak berdosa. Kita tidak akan mampu melakukan itu dengan kekuatan, dengan kepandaian, dengan kedudukan, dengan kekayaan kita. Kita tidak akan mampu itu. Kita hanya mampu untuk diproses di dalam pembenaran demi pembenaran Tuhan, dengan terus berpengharapan kepada Tuhan saja. Mari nikmati apa yang menjadi kasih karunia
Tuhan kepada setiap kita. Apa yang menjadi berkat-berkat-Nya, apa yang menjadi talenta yang kita miliki hari-hari ini. Gunakan itu, nikmati itu sebagai cara untuk kita berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sampaikan pujian ini, sampaikan dengan keteguhan hati, sampaikan dengan ketulusan hati, sampaikan dengan kesadaran bahwa pertolongan kita hanya dari Tuhan saja. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan. Dalam hidup. Oh, haleluya. Engkau harapan kami Tuhan, Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkau juru selamat kami. Haleluya, haleluya. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan, perbuatan-Mu memulihkan Tuhan, perbuatan-Mu menyembuhkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur untuk setiap perbuatan-perbuatan ajaib-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami hingga sampai dengan pagi hari ini, di dalam proses pembenaran, di dalam proses pengudusan yang boleh kami nikmati. Engkau senantiasa menyapa, menopang, menolong, menyembuhkan, memulihkan setiap kami. Bahkan sekalipun jika di waktu-waktu ini kita harus diperhadapkan, kami harus diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan. Pagi hari ini, berkat firman-Mu telah meneguhkan kami. Berkat firman-Mu telah menopang kami untuk tetap teguh dan teguh, untuk terus berpengharapan kepada Engkau saja, hingga apapun yang boleh kami alami, kami boleh memandangnya sebagai bentuk kasih-Mu saja kepada setiap kami, untuk kami terbangun, untuk kami tersadar
bahwa realita kami adalah hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu. Kami bersyukur jika sampai hari ini kami boleh menghirup nafas hidup ini dengan terus berjalan di atas kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, bila pengampunan itu boleh terus membasuh luka batin kami, membasuh akar pahit kami, dan tentunya membawa kami kepada pertobatan demi pertobatan. Kami bersyukur Tuhan, bila pagi hari ini secara pribadi Engkau berbicara kepada setiap kami, hamba-Mu yang hina, hamba-Mu yang penuh kekurangan ini, hanya sebagai penyampai pesan-Mu. Dan hamba-Mu telah selesai berbicara di mimbar-Mu yang kudus ini Tuhan. Tetapi Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, tidak berhenti sampai di sini. Engkau akan terus menyapa kami, Engkau akan terus berbicara kepada kami. Engkau menyingkapkan lapisan demi lapisan mata kami untuk tetap memandang-Mu saja. Kami percaya Tuhan, hingga saat ini kami boleh ada, itu hanya karena kasih karunia-Mu saja. Kami percaya Tuhan, hingga kami Kau izinkan pagi hari ini menghirup udara segar, memuji memuliakan nama-Mu, dan mendengar kebenaran firman-Mu. Itu semua karena kasih karunia-Mu saja. Ajar kami Tuhan untuk terus berpengharapan hanya di dalam Engkau. Ini kami Tuhan, ini jemaat-Mu di tempat ini. Kami serahkan hidup kami, pelayanan kami, apapun yang kami miliki, hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bersama-sama saya katakan amin, amin, amin.